Oke, selamat pagi nak. Ya, sebelumnya kita sudah masuk ke ketidaksamaan linear kuadrat. Ya, sekarang kita masuk ke ketidaksamaan kuadrat dua variabel. Ya, selalu kita mulai dari bentuk umum. Ya, jadi bentuk umum ini juga sudah pernah Bapak kasih sebelumnya, gitu ya. Dimana nanti bentuk umumnya ada 4 kemungkinan: ax kuadrat tambah by kuadrat tambah cx tambah dy ditambah e bisa lebih kecil dari 0. Kemungkinan kedua bisa aja nanti ax kuadrat tambah by kuadrat ditambah cx tambah dy ditambah e lebih kecil sama dengan 0. Kemungkinan ketiga ax kuadrat tambah by kuadrat tambah cx tambah dy ditambah e lebih besar dari 0. Dan kemungkinan keempat ax kuadrat ditambah by kuadrat tambah cx tambah dy ditambah e besar sama dengan 0. Dimana nanti si a, b, c, d dan si e di sini itu elemen dari bilangan real, gitu ya. Sebelumnya juga sudah Bapak jelaskan, ya. Untuk ketidaksamaan kuadrat itu ada beberapa bentuk yang mungkin. Bisa aja parabola, elips, lingkaran atau hiperbola. Ya, dari untuk bentuknya sudah kalian perhatikan sebelum waktu pertama Bapak jelaskan sudah ada bagaimana jika bentuknya lingkaran, parabola, hiperbola dan juga elips. Untuk lebih memahami kita masuk ke contoh soal berikut ini. Gitu ya. Di sini ada Bapak buat, lukislah daerah himpunan penyelesaian dari ketidaksamaan kuadrat dua variabel berikut ini. Ya, di sini ada 4 soal. Bagian si A, y lebih besar dari x kuadrat tambah 2x kurang 3. Berarti ini persamaan kuadrat dalam bentuk x. Berarti parabola. Gitu ya. Oke. Di SMP juga kalian sudah diajari bagaimana cara menggambarkan grafik persamaan kuadrat. Ya, jadi pertama sekali kita gambar dulu, anggap dulu ini tidak ada, anggap dulu ini kata sama dengan. Oke, Bapak misalkan y sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3. Ya, untuk menggambarkan grafik ini pertama sekali harus kalian cari yang namanya titik potong. Ya, kita cari dulu namanya titik potong atau tipot. Titik potong itu apa? Saat y-nya 0, maka nilai x-nya berapa? Ini dulu yang mau kita cari. Gitu ya. Oke. Saat y-nya 0 kita substitusikan ke persamaan kemarin. Berarti 0 sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3. Cari nilai x-nya. Kita faktorkan, cari dua bilangan dikalikan min 3 dijumlahkan 2. Berarti positif 3 dengan negatif 1 sama dengan 0. Maka pembuat 0-nya ada 2 Dari sini x-nya minus 3. Dari situ x-nya minus 3. Atau x-nya sama dengan berapa? Dari sini positif 1. Berarti ada 2 kemungkinan, minus 3,0 dan 1,0. Ya. Berarti yang kita dapat titiknya minus 3,0 dan 1,0. Ya, setelah dapat titik potongnya, cari yang namanya x puncak. Ya, x puncak. Oke. Dari persamaan ini kita dapat nilai a itu koefisien x kuadrat sebesar 1, b itu koefisien x-nya sebesar 2, c itu yang tidak memuat x, berarti konstantanya yaitu min 3. Ya, jadi kalau yang baru berikutnya tadi Bapak bilang cari yang namanya x puncak dan y puncak. Ya, rumus ini juga sudah ada di fungsi kuadrat waktu SMP kelas 9. Di mana rumus mencari x puncak itu minus b per 2a, gitu ya. Maka dari sini x puncak b-nya 2, berarti minus 2 per 2 kali a, a-nya 1. Maka dapat x puncaknya sama dengan minus 2 bagi 2, berarti minus 1. Nah, sekarang kita cari y puncaknya. Untuk mencari y puncak, masukkan x puncaknya ke persamaan tadi, itu aja lebih mudah. X puncaknya min 1 masukkan kembali, berarti x kuadrat minus 1 kuadrat ditambah 2 kali min 1 dikurang 3. Maka y puncaknya nanti dapat 1 kurang 2 min 1 kurang 3 minus 4. Setelah dapat x puncak y puncak sama titik potong tadi,
tinggal kita gambar dalam koordinat kartesius. Ya, ini Bapak gambar. Ya, yang mendatar itu sumbu X, sedangkan yang vertikal itu adalah sumbu Y. Ya, pertama sekali lihat, titik potong tadi itu saat X-nya -3 dan Y-nya 1. Nah, Bapak anggaplah di sini -3, Y-nya 1 di sini X-nya -3 dan X-nya 1. Di sini Bapak buat X-nya 1. Nah, baru gini kalau dia parabola, Bapak bilang tadi dia antara terbuka ke atas atau ke bawah. Gitu ya. Tapi pertama kita masukkan X puncak Y puncak. X puncaknya -1, kira-kira di sini Bapak buat. Y puncaknya -4. Ya, berarti -4 di sini. Kira-kira di sini berarti perpotongannya kira-kira di sini di sini ya. Inilah X puncak Y puncaknya. Ini tadi berapa? -1, -4. Gitu ya. Lihat, kalau koefisien X kuadratnya positif, maka kurvanya terbuka ke atas. Kalau koefisien X kuadratnya negatif, berarti dia terbuka ke bawah. Berarti ini gambarnya karena positif tadi terbuka ke atas, kira-kira seperti ini. Ini ya, inilah kurva siapa? Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X kurang 3. Tapi yang diminta tandanya lebih besar, gitu ya. Sekarang perhatikan, ada nggak kata sama dengan? Tidak ada. Berarti garisnya putus. Oke, kita buat putus. Nah, misalnya ini putus ya. Nah, misalnya ini garisnya putus. Nah, ini putus ya. Oke. Setelah sudah kita buat garis putus, sekarang kita menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi kalau kurva itu ada dua kemungkinan daerah himpunan penyelesaiannya. Apakah di dalam kurva atau di luar kurva, gitu dia. Caranya bagaimana? Uji titik. Ya, sebelumnya Bapak sudah ajari bagaimana cara menguji titik. Contohnya kita ambil sembarang titik di dalam kurva. Ya, contohnya boleh aja Bapak buat langsung 0,0. Ya, 0,0 itu salah satu titik di dalam kurva. Uji ke persamaannya. Oke, persamaannya tadi Y lebih besar dari X kuadrat ditambah 2X dikurang 3. Kita uji titik 0,0 tadi di persamaan. Artinya X-nya sebesar 0, Y-nya juga 0. Maka kita dapat 0 lebih besar. 0 kuadrat 0, 2 kali 0, 0 kurang 3. Apakah nilai 0 lebih besar dari -3? Rupanya memenuhi, Bapak singkat dengan M. Karena 0,0 memenuhi salah satu titik di dalam kurva, berarti penyelesaiannya di dalam kurva. Gitu ya. Maka DHP-nya di dalam. Nah, ini semua di dalam lah dia. Nah, Bapak buatlah di dalam termasuk di DHP, berarti di luar dari kurva itu bukan termasuk penyelesaian. Nah, gitu. Semua yang di dalam kurva itu termasuk daerah himpunan penyelesaian. Bisa ya? Oke, berikutnya kita masuk contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua, di situ adalah X lebih besar sama dengan Y kuadrat ditambah 3Y dikurang 4. Nah, ini tidak jauh beda seperti nomor 1. Ya, kalau nomor 1 itu persamaan kuadrat dalam bentuk X, sedangkan ini persamaan kuadrat dalam bentuk Y. Kalau dia dalam bentuk X berarti kurvanya bisa aja terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Kalau dia dalam bentuk Y, kalau dia terbuka ke kanan atau ke kiri, tergantung koefisien Y kuadrat tadi. Karena ini positif pasti nanti kurvanya terbuka ke kanan, kalau negatif dia terbuka ke kiri. Ya, oke. Pertama tadi yang kita cari namanya titik potong dulu. Ya, titik potong ini berarti bukan titik potong pada sumbu Y yang mau kita cari. Berarti apa? X-nya sama dengan 0. Berarti kita sekarang mencari berapa Y-nya. Ya, masukkan X-nya 0. Berarti 0 sama dengan Y kuadrat ditambah 3Y dikurang 4. Cari dua bilangan. Dikalikan -4 dijumlahkan 3. Berarti positif 4 dengan Y-nya negatif 1 sama dengan 0. Maka pembuat 0-nya ada 2. Dari sini Y-nya sama dengan -4, dengan Y-nya sama dengan 1. Berarti titiknya 0,-4 dan 0,1. Setelah sudah dapat titiknya, sekarang cari X puncak dan Y puncaknya. Ya, X puncak di sini berbeda dengan X puncak di sini. Kalau tadi ini kan dalam bentuk X gitu ya.
maka X puncaknya min B per 2. Karena ini dalam bentuk Y, maka Y puncaknya yang rumusnya min B per 2. Jadi terbalik dia nak. Gitu ya. Maka kalau kita masukkan B-nya 3, berarti minus 3. A-nya koefisien Y kuadrat 1. Berarti 2 kali 1 berarti 2 nah. Berarti Y puncaknya min 3 per 2. Ya. Untuk mencari X puncak, ya, untuk mencari X puncaknya, masukkan nilai puncaknya Y-nya sebesar min 3 per 2 ke persamaan ini tadi. Min 3 per 2 pangkat 2 berarti 9 per 4. Ya, 3 kali min 3 per 2 minus 9 per 2 dikurang dengan 4. Samakan penyebutnya. Ya, berarti X puncak sama dengan ini semua per 4 bagi 4 kali 9 data 9. 4 bagi 2 kali 9 itu 18. Ini per 1 nah ya. 4 bagi 1 kali 4 itu 16. Maka dari sini X puncaknya minus 9 kurang 16. Berarti minus 25 per 4. 25 per 4 itu bisa kita sederhanakan 61 per 4. Nah, berarti sekitar minus 6,25. Setelah sudah ini langsung kita gambarkan dalam koordinat kartesius. Ya, langsung kita gambarkan ya nak. Ini yang mendatar sumbu X, yang vertikalnya adalah sumbu Y, gitu ya. Dimana tadi titik potongnya Y-nya minus 4, ya, Y-nya minus 4 sama Y-nya sama dengan 1. Ini dia nak ya. Oke, berikutnya titik puncaknya minus X-nya itu minus 6,25. Kira-kira apa di sini? Ini minus 61 per 4. Y puncaknya itu min 3 per 2 berarti minus 1,5. Kira-kira di sini nah. Ya, minus 3 per 2. Cari perpotongannya nak. Perpotongan 2 garis kira-kira di sini. Nah ya, ini perpotongannya nak. Ya, setelah sudah dapat, Bapak bilang tadi kalau dalam bentuk Y kurvanya itu kalau tidak terbuka ke kanan ke kiri. Tapi karena koefisiennya positif, dia pasti terbuka ke kanan. Tuh. Maka karena ini dia titik potongnya pada Y-nya 1 meter, tinggal kita tarik ini nak. Nah, ini dia. Ya, inilah kurva dari si X lebih besar sama dengan Y kuadrat tambah 3Y kurang 4. Sekarang menentukan DHT-nya, apakah di dalam kurva atau di luar, dengan cara menguji salah satu titik di dalam ataupun di luar, terserah nah. Contohnya Bapak uji di dalam, ini si 0,0 biar lebih mudah nah. Ya, kita uji titik 0,0 ke persamaan ini. Persamaannya kan X lebih besar sama dengan Y kuadrat tambah 3Y dikurang 4. Maka kita ujilah titik 0,0. Berarti masukkan X-nya 0 besar sama dengan 0 pangkat 2 0. 3 kali 0 itu 0 dikurang 4. Apakah nilai 0 lebih besar dari minus 4? Nah, rupanya memenuhi. Berarti tetap karena 0,0 itu memenuhi salah satu titik di dalam kurva, maka sembarang titik kita ambil di dalam itu pasti akan memenuhi. Ya, maka jawabannya di dalam kurva. Nah, ya inilah DHB-nya. Gitu dia. Gitu ya. Seandainya tadi ini tidak memenuhi, maka jawabannya di luar daripada kurva, gitu. Setelah sudah dapat, kita lanjut soal yang ketiga. Oke, soal yang ketiga nak, X kuadrat tambah Y kuadrat besar sama dengan 0, 16. Ya, sebelumnya Bapak sudah kasih tahu, jika misalnya koefisien X kuadrat dan Y kuadratnya sama, maka bentuknya lingkaran. Ya, kalau lingkaran untuk menggambarnya nah, cukup uji cari titik potongnya aja. Nah, kita cari yang namanya titik potong, baru kita gambar grafiknya. Gitu ya. Nah, oke, mencari titik potongnya dua-duanya. Kalau pada sumbu X berarti Y-nya 0, pada sumbu Y X-nya 0. Coba kita cari saat X-nya 0 berapa nilai Y-nya. Ya, saat Y-nya berapa 0 X-nya gitu. Y X-nya 0 masukkan nah. Berarti kita masukkan saat X-nya 0 kemarin, berarti 0 kuadrat itu 0 tambah Y kuadrat sama dengan 16. Maka Y-nya itu sama dengan akar dari 16. Berarti nilai Y-nya itu boleh aja 4 atau Y-nya sama dengan minus 4. Gitu ya. Maka dari sini yang kita dapat ada dua titik, 0,4 dan 0, minus 4. Gitu. Yang kedua, saat titik potong pada sumbu X berarti saat Y-nya 0, masukkan Y-nya 0 kemarin nah. Berarti X kuadrat ditambah 0 kuadrat berarti 0 ya, sama dengan 16.
Dari sini X sama dengan akar 16, dari sini juga nilai X nya ada dua kemungkinan, boleh aja 4 atau X nya sama dengan negatif 4. Dari sini juga ada dua titik yang kita dapatkan, ya. Yang pertama X nya 4, Y nya 0, yang kedua minus 4,0. Setelah itu langsung gambar dalam koordinat kartesius yang mendatar sumbu X, yang vertikal itu sumbu Y. Ya, titik pertama X nya 0, Y nya 4 kira-kira Bapak buat di sini. Y-nya juga minus 4 di sini Bapak buat. Baru X-nya 4 di sini Bapak buat, sama X-nya minus 4. Ini dia. Setelah sudah dapat titiknya, tinggal hubungkan titik tersebut membentuk lingkaran. Anggaplah lingkaran Bapak ini sudah bulat ya. Nah, ini dia. Ya, berikutnya menentukan DHP-nya. Menentukan DHP-nya apakah di dalam lingkaran atau di luar lingkaran. Uji salah satu titik bebas, boleh di dalam, boleh di luar. Contohnya di sini Bapak uji yang di dalam, yaitu 0,0 ke persamaannya, gitu ya. Oke, di mana persamaan yang kita diketahui soal tadi apa nak? Di situ persamaannya X kuadrat tambah Y kuadrat besar sama dengan 16. Ya, uji dia titik 0,0 ya. Kalau kita uji X-nya 0, Y-nya 0, 0 kuadrat 0 tambah 0 berarti tetap 0 ya. Apakah lebih besar sama dengan 16? Rupanya 0 itu bukan lebih besar, berarti TM itu tidak memenuhi. Karena salah satu titik di dalam lingkaran tidak memenuhi, berarti jawabannya bukan di dalam tapi di luarnya. Kalau misalnya kita akhir ini dia, semua yang di luar lingkaran ini hanya mewakili aja, artinya semua di luarnya, gitu ya. Maka inilah DHP-nya nah. Oke, untuk lebih memahami lagi kita masuk soal yang keempat. Soal nomor 4 nah, ya hampir sama seperti soal yang bagian C. Bedanya apa? Di C itu koefisien X kuadrat Y kuadrat 1 berarti tadi lingkaran. Ya, kalau misalnya berbeda dan tandanya sama artinya positif, sama-sama positif atau negatif, berarti itu elips. Kalau tandanya berbeda, itu berarti hiperbola. Berarti ini karena tandanya sama, cuma koefisiennya berbeda, itu berarti gambarnya elips. Ya, menggambarnya ini sama dengan lingkaran. Yang kita cari itu cukup titik potongnya. Nah, titik potong pada sumbu X dan pada sumbu Y. Gitu ya. Yang pertama pada sumbu Y aja dulu. Berarti X-nya sama dengan 0, masukkan ke persamaan. Ya, berarti 9 kali 0 kuadrat 9 kali 0 kuadrat tambah 16Y kuadrat itu sama dengan 144. 0 kuadrat 0 kali 9 tetap 0, maka tinggal 16Y kuadrat sama dengan 144. Maka Y kuadratnya sama dengan, ini bagi 16 berapa nak? 9 ya. Maka Y itu nanti akar dari 9 boleh aja 3 atau Y nya sama dengan minus 3. Yang kedua, titik potong pada sumbu X berarti Y nya sama dengan 0, kita masukkan. Berarti 9X kuadrat ditambah 16 kali 0 pangkat 2 sama dengan 144. Berarti 0 kuadrat kali 16 tetap 0. Sisa 9X kuadrat sama dengan 144. 144 bagi 9 itu 16. Maka X itu akar 16 boleh 4 atau X nya sama dengan minus 4. Berarti setelah ini tinggal kita gambar kurvanya nak, ya, dalam koordinat kartesius. Ya, kita gambar dalam koordinat kartesius yang mendatar sumbu X, yang vertikalnya sumbu Y. Ya, titik yang kita dapatkan X-nya 4, Y-nya minus 4. Ya, di sini 4, X-nya juga minus 4, Y-nya 3 dan minus 3. Nah, di sini Bapak buat 3, di sini Bapak buat minus 3. Oke, tinggal kita hubungkan titik tersebut, gitu ya. Maka inilah dia. Inilah gambar dari elips. Ya, oke. Menentukan DHP-nya apakah di dalam atau di luar, kita uji titik 0,0 di dalam lingkaran, gitu ya. Oke, di mana persamaan tadi 9X kuadrat ditambah 16Y kuadrat kecil dari 144. Ya, kita uji titik 0,0 tadi nah. Berarti 9 kali 0 kuadrat ditambah 16 kali 0 kuadrat apakah lebih kecil dari 144? Ini 0 kali 9 tetap 0, 0 kali tambah 16 tetap 0, kecil dari 144. Apakah 0 lebih kecil dari 144? Maka jawabannya memenuhi, ya. Karena memenuhi 0 itu di dalam elips, maka jawabannya di dalam lingkaran.
Nah, BHP-nya semua yang di dalam lingkaran. Nah, seperti itu dia. Oke, jadi ini aja dulu yang kita bahas hari ini. Ya, jika misalnya ada pertanyaan boleh nanti pertanyakan lewat WA atau pribadi. Ya, pelajari. Jadi ini pertemuan kita Bapak Sama.